Cerita dimulai dengan memperlihatkan bagaimana berbagai peringatan para ilmuwan tentang perubahan iklim selalu diabaikan oleh umat manusia. Hingga akhirnya pada tahun 2019, serangkaian badai topan, tornado, banjir, dan kekeringan melanda berbagai wilayah di seluruh dunia. The East River swallowed Lower Manhattan. We didn't just lose towns, tornadoes, floods. Setelah beberapa kota musnah, para pemimpin dunia berkumpul yang dipimpin oleh Amerika Serikat, di mana mereka akhirnya menemukan cara untuk menetralkan badai menggunakan jaringan ribuan satelit yang mengelilingi bumi, yang setiap satelitnya dilengkapi teknologi khusus yang mampu mempengaruhi unsur-unsur dasar pembentuk cuaca. Jaringan satelit ini sendiri diberi nama Dutch Boy dan dirancang oleh seorang arsitek utama bernama Jake. Pada awalnya, Dutch Boy sepenuhnya dimiliki oleh Amerika Serikat. Namun, sesuai kesepakatan, dalam waktu 3 tahun, kendali sistem tersebut akan diserahkan kepada Dewan Internasional. Hingga suatu hari, Jake dipanggil untuk menghadiri sidang disipliner di hadapan Subkomis Senat Amerika Serikat, sebab ia dituduh telah memukul seorang inspektur federal sekaligus mengaktifkan Dutch Boy tanpa izin resmi. Toward a crossroads, as you know, an international oversight. Jake sama sekali tak menerima tuduhan itu, di mana dengan nada sinis, ia membalas semua kritikan yang diarahkan kepadanya, bahkan mengabaikan pesan dari adiknya Max yang memintanya untuk berhenti membuat masalah. Jake pun menjelaskan bahwa ia memukul inspektur tersebut karena sang inspektur terus menyentuh komponen mesin yang sangat berbahaya hingga hampir menyebabkan kecelakaan fatal. Dan ia juga mengaku mengaktifkan Dutch Boy tanpa izin karena saat itu serangkaian badai besar sedang mengancam jutaan nyawa, dan jika ia menunggu persetujuan birokrasi, ribuan orang bisa saja tewas. Namun, para senator tak peduli dengan alasannya karena bagi mereka, Jake hanyalah bawahan yang tak patuh terhadap aturan. Yang karena itu, mereka pun memutuskan akan mengirim staf baru ke stasiun luar angkasa untuk mengawasi seluruh pekerjaan Jake. Bahkan, Jake diwajibkan memecat beberapa anggota tim lamanya. Pop out your chest. This is adjourned. Thank you. Usai sidang, Jake bertemu dengan Max yang bekerja di bawah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, di mana Max mengungkapkan bahwa dirinya baru saja ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek Dutch Boy. Dan tak hanya itu, keputusan pertamanya adalah memberhentikan Jake dari proyek tersebut. Mendengar hal itu, Jake benar-benar terpukul dan tak menyangka adik kandungnya sendiri tega mengambil keputusan sebesar itu. Sehingga sejak saat itulah hubungan keduanya pun retak dan Jake memilih tak lagi berbicara dengan Max. Singkatnya, 3 tahun kemudian, sebuah tim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang bertugas di Afghanistan mendeteksi pembacaan aneh dari alat pemantau mereka, sehingga mereka segera menuju sebuah desa yang berada tak jauh dari lokasi. Sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut, sebab kini seluruh desa telah membeku. Di tengah kebingungan itu, rekaman penemuan mengerikan tersebut segera dikirim kepada Presiden Amerika Serikat bernama Falma. Mereka pun sepakat untuk merahasiakan insiden tersebut sementara waktu. So your proposal is what? Semua bukti mengarah pada kemungkinan bahwa bencana itu disebabkan oleh kerusakan pada sistem Dutch Boy. Namun, para politikus menolak mematikan sistem tersebut karena jika sampai diketahui publik, media pasti akan menggali penyebab sebenarnya dan memicu kepanikan besar. Dan tindakan mereka ini pun tentu dilakukan sekadar untuk menyelamatkan reputasi politik pemerintahan. Max pun mengusulkan agar seseorang dikirim untuk memeriksa satelit yang diduga mengalami kerusakan, yang mana Menteri Luar Negeri Dekom pun langsung menyuruhnya untuk memanggil Jake. Karena meski Max sangat membenci kakaknya, Jake tetaplah satu-satunya orang yang paling memahami sistem Dutch Boy. I'm right about Jake. Sementara itu, di stasiun luar angkasa Dutch Boy, satelit yang bertugas mengendalikan cuaca di Afghanistan baru saja dikembalikan untuk diperiksa. Lalu, seorang insinyur bernama Habib menemukan data aneh di dalam hard drive satelit tersebut. Merasa ada sesuatu yang tak beres, ia pun diam-diam menyalin seluruh data itu ke sebuah drive cadangan dan menyembunyikannya di dalam loker pribadinya. Namun, sebuah petaka mendadak terjadi saat ia memasuki sebuah ruangan kosong, sebab secara tiba-tiba keesokan harinya, Max menemui Jake yang kini tinggal di Florida. Jake yang masih dendam sama sekali tak ingin bertemu Max dan berusaha mengusirnya. Namun Max menceritakan insiden mengerikan di Afghanistan serta menceritakan kematian Habib, lalu memohon agar Jake kembali bergabung dengan proyek Dutch Boy. Jake langsung menolak mentah-mentah, tetapi melihat penolakan itu, Max mengucapkan satu kalimat yang membuat Jake terdiam, yaitu mesin yang Jake ciptakan sekarang sedang mempateni orang, di mana kalimat tersebut pun akhirnya membuat Jake tak punya pilihan lain selain bersedia kembali. Yeah. Yeah.
Di sisi lain dunia, tepatnya di kantor Pacific Climate Council di Hong Kong, seorang analis bernama Long sedang memeriksa sistem Dutch Boy juga menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan terkait insiden Afghanistan. Long pun segera menghubungi Max untuk memperingatkannya, tetapi panggilannya hanya masuk ke pesan suara, sehingga karena belum mendapatkan balasan, Long memutuskan pergi ke warung untuk membeli beberapa minuman bersoda. Hingga di sana, ia mulai menyadari cuaca terasa sangat tak normal, sebab suhu udara terasa begitu panas, dan saat Long tak sengaja menjatuhkan telur belanjaannya, telur itu langsung matang di atas aspal yang panas. Ia baru berhenti ketika berhasil keluar dari kota, dan saat suhu udara perlahan kembali normal, Long menoleh ke belakang, lalu hanya bisa terpaku melihat seluruh kota Hong Kong kini telah berubah menjadi lautan puing akibat bencana dahsyat yang baru saja terjadi. Sementara itu, Jake bersiap berangkat menuju stasiun Dutch Boy. Namun sebelum pergi, Hannah terlihat sedih karena takut ayahnya tak pernah kembali. Jake pun segera memeluk Hannah sambil berjanji bahwa ia akan pulang dengan selamat. Di sana, ia disambut oleh komandan stasiun yaitu Fassbinder, yang kemudian memperkenalkannya kepada anggota tim utama, termasuk petugas keamanan Duchet dan analis sistem yaitu Duncan. Stars and stripes on your arms. Those to come and supervise us, do we? Menurut berita resmi yang mereka terima, kehancuran Hong Kong diklaim disebabkan oleh ledakan pipa gas. Namun, Jake sama sekali tidak mempercayai alasan tersebut karena ia sangat yakin bencana itu disebabkan oleh penyebab yang sama dengan insiden desa beku di Afghanistan, di mana ada kekuatan jahat yang sedang mempermainkan senjata pembuat cuaca ini untuk memicu kiamat di bumi. Sementara itu di bumi, Max sedang menghabiskan waktu bersama kekasihnya Sarah yang bekerja sebagai anggota agen rahasia Presiden Amerika Serikat. Hingga tiba-tiba ia ditelepon oleh Long, di mana dengan suara panik, Long menjelaskan bahwa sebelum Hong Kong hancur, ia merasakan suhu kota meningkat secara tak wajar, yang berarti penyebab bencana tersebut jelas bukan ledakan pipa gas seperti yang diberitakan media. Long juga mengaku sempat mencoba memeriksa data Dutch Boy untuk memastikan teorinya, namun yang terjadi justru membuatnya semakin curiga karena akun aksesnya tiba-tiba diblokir. Dan saat Max mencoba memeriksa dari sisinya, ternyata akun miliknya juga sudah tidak bisa digunakan. Dan seseorang di dalam pemerintahan sengaja menutupi adanya kerusakan pada sistem Dutch Boy, di mana jika kerusakan itu terus dibiarkan, dunia bisa menghadapi geostorm, yaitu serangkaian bencana cuaca raksasa yang terjadi secara bersamaan di berbagai belahan dunia. Hingga tak lama setelah menutup telepon, Sarah mendapatkan panggilan mendadak untuk kembali bekerja, sebab Presiden Palma memutuskan mengadakan konferensi pers secara tiba-tiba, sesuatu yang menurut mereka terasa cukup mencurigakan. Di sisi lain, Long masih terus berusaha masuk ke sistem Dutch Boy dari kantornya, namun tiba-tiba Let's go. sementara itu di Dutch Boy, Jake mengetahui bahwa seluruh log satelit Afghanistan telah terhapus akibat kerusakan sistem. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, ia pun memerintahkan seluruh tim memeriksa data dari satelit-satelit lain untuk mencari tanda-tanda kerusakan serupa. Keesokan harinya, Max menemui sahabat lamanya yaitu Dana, seorang ahli keamanan cyber yang bekerja di Departemen Teknologi Informasi Pemerintah, di mana Max meminta Dana untuk menyelidiki mengapa akun mereka tiba-tiba diblokir. Hingga setelah beberapa saat memeriksa sistem, Dana menemukan fakta mengejutkan bahwa pemblokiran itu bukan akibat gangguan teknis, melainkan karena seseorang dengan sengaja memprogram sistem agar terlihat seperti kesalahan biasa yang artinya ada orang dalam yang sedang menutupi sesuatu. Tak lama kemudian, Jake melakukan panggilan video dengan Max, di mana Max memberitahu bahwa kemungkinan besar ada unsur sabotase di balik seluruh insiden yang terjadi. Jake justru merasa lega mendengar dugaan itu, karena ia yakin Dutch Boy dibangun dengan standar yang sangat tinggi dan tak mungkin mengalami kerusakan sebesar itu secara alami. Juga karena itulah, Max akhirnya memberikan izin kepada Jake untuk mengambil kembali satelit yang bertugas di Hong Kong agar bisa diperiksa secara langsung. Namun, tiba-tiba melihat hal tersebut, Jake mulai putus asa karena semua bukti yang mereka butuhkan lenyap begitu saja di hadapannya.
Di tengah keputusasaan itu, Doucette tiba-tiba memberitahu Jake bahwa ia telah memeriksa rekaman kematian Habib, di mana dari rekaman tersebut ia menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat, yaitu panel yang meledak saat Habib tersedot keluar angkasa. Ternyata berisi beberapa hard drive, dan salah satu hard drive itu tidak ikut hancur, melainkan tersangkut di menara komunikasi stasiun. Mendengar kabar itu, Jake bersama Komandan Fassbinder segera bersiap pergi untuk mengambilnya. So the bars can be moved easily. What's going on? What's going on? Sampainya di dalam, Jake mengungkapkan bahwa sebelum panel itu terlepas, ia sebenarnya sempat mengambil hard drive yang ada di dalamnya, namun ia memilih untuk tidak memberitahu anggota tim lainnya. Dan Jake pun mulai yakin bahwa kerusakan pada pakaian antariksa miliknya bukanlah sekadar kecelakaan, melainkan ada seseorang di dalam stasiun yang sengaja mencoba mempateninya. Hingga diam-diam, Jake dan Fassbinder memeriksa hard drive tersebut, dan hasilnya sangat mengejutkan, sebab tak ada satupun tanda kerusakan sistem, yang artinya seluruh kerusakan yang selama ini terjadi memang sengaja dibuat oleh seseorang. You've been locked out. Anyone with level 3 access and above. Sementara itu di bumi, Long akhirnya tiba di Washington DC dan sepakat bertemu Max serta Sarah di sebuah kafe. Namun saat Long hendak menghampiri mereka, tiba-tiba dengan napas terakhirnya, Long hanya sempat mengucapkan kata Zeus sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Beberapa jam setelah kejadian itu, Max menerima panggilan darurat dari Jake. Namun apa yang dibicarakan Jake justru terdengar sangat aneh, sebab ia meminta maaf atas sikapnya selama ini. Lalu ia mulai menceritakan kenangan masa kecil mereka saat pergi memancing bersama ayah mereka. The level mechanism would pop out. Trust me, he said. I didn't even understand what he meant back then. Take care, Max. Max pun segera menemui Dana dan memintanya menganalisis rekaman panggilan tersebut, di mana Dana awalnya bingung mengapa cerita sederhana itu dianggap sebagai keadaan darurat. Max lalu menjelaskan bahwa sejak kecil mereka memiliki kode komunikasi rahasia, di mana jika salah satu menceritakan kenangan yang tak pernah terjadi, berarti ada pesan tersembunyi yang harus dipecahkan. Mendengar hal itu, Dana pun kemudian menyusun ulang bagian-bagian tertentu dari rekaman menggunakan kode masa kecil mereka. Hingga beberapa menit kemudian, pesan asli itu akhirnya berhasil terpecahkan, yaitu ada bukti sabotase di tingkat tertinggi pemerintahan dan jangan percaya kepada siapapun. Oh, I'm sorry, I'm just... Mendengar isi pesan itu, Max langsung meminta Dana menyelidiki sesuatu yang sempat disebut Long sebelum meninggal, yaitu Project Zeus. Tak butuh waktu lama bagi Dana untuk menemukan sebuah berkas rahasia. Namun, file tersebut berada di dalam jaringan keamanan Gedung Putih dan dilindungi dengan enkripsi ganda yang hampir mustahil ditembus, di mana mereka hanya bisa membukanya jika memiliki kredensial resmi dari orang yang berwenang. Setelah itu, Max kemudian membeberkan semuanya kepada Sarah. Max menjelaskan bahwa mereka membutuhkan akses keamanan milik Sarah untuk membuka file rahasia Project Zeus. And you know that it's bigger. Sementara itu, di Dutch Boy, Jake dan Fassbinder mulai memeriksa rekaman kamera pengawas, di mana mereka menemukan fakta penting bahwa sebelum meninggal, Habib ternyata sempat menyembunyikan sesuatu di dalam lokernya. Keduanya pun segera menuju loker tersebut, namun saat dibuka, loker itu sudah kosong. And what makes you think it is not me? Doucette, lower your gun. Jake menyadari satu hal, bahwa jika Doucette memang pelakunya, ia seharusnya sudah menjedor mereka sejak awal, yang berarti Doucette pun sedang mencari kebenaran di balik kematian Habib, di mana Doucette lalu mengaku bahwa ia sebenarnya telah memindahkan barang-barang Habib ke loker lain untuk menyelamatkan bukti tersebut dari pelaku yang pasti akan datang menghancurkannya. This is everything you copied off the satellite, generated by the satellite's onboard computer. Di mana saat data itu diperiksa, mereka akhirnya menemukan penyebab seluruh kekacauan, sebab seseorang telah menanamkan virus berbahaya ke dalam sistem Dutch Boy. Di bumi, Dana akhirnya berhasil menggunakan akses milik Sarah untuk membuka file Project Zeus, yang mana isi file itu langsung membuat mereka terdiam, karena di dalamnya terdapat puluhan simulasi komputer yang semuanya berakhir dengan satu hasil yang sama, yaitu Geostrong. Max langsung memahami maksudnya bahwa seseorang sedang menggunakan simulasi tersebut sebagai panduan untuk menciptakan bencana sungguhan di dunia nyata. They all end the same way. Okay, now filter those. Someone has weaponized. Tak lama kemudian, Max menghubungi Jake melalui panggilan video untuk menjelaskan bahwa Dutch Boy
telah dijadikan senjata untuk menyerang kota-kota tertentu, di mana Jack pun membenarkan dugaan itu karena menurutnya virus yang ditemukan Habib memang memungkinkan seseorang mengambil alih kendali seluruh jaringan satelit. Jack pun mengusulkan satu-satunya solusi yang masih mungkin dilakukan, yaitu Dutch Boy harus dimatikan sementara dengan cara melakukan reboot total agar virus tersebut bisa dihapus dari sistem. Max langsung menyetujui rencana itu. Namun, ada satu masalah besar, karena kode untuk mematikan Dutch Boy hanya dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat. Jack pun justru mulai mencurigai Presiden Palma, karena menurutnya, hanya orang yang memiliki kekuasaan tertinggilah yang mampu memblokir akses semua orang dan menutupi bukti sabotase ini. Terlebih lagi, hanya 3 minggu lagi, Amerika Serikat harus menyerahkan kendali Dutch Boy kepada Dewan Internasional, di mana waktunya terasa terlalu kebetulan, sehingga Max meminta Jack untuk terus mengawasi seluruh satelit. Sementara ia sendiri akan mencari cara untuk mendapatkan kill code tersebut sebelum semuanya terlambat. I'm not saying it's him. I'm saying what if? We're 2 weeks away from a transfer. Seriously? Beberapa jam kemudian, Presiden Palma bersiap berangkat ke Orlando untuk menghadiri sebuah konvensi nasional, di mana diam-diam Max menemui Sarah dan kembali meyakinkannya bahwa konspirasi ini benar-benar nyata, sehingga ia meminta Sarah membantunya mendapatkan kill code milik Presiden. Trust me, this alright? I'm not kidding. I can steal the codes while he's in the shower. Dan agar bisa ikut naik ke pesawat tersebut, Max berbohong kepada atasannya dengan mengatakan ia hanya akan mampir pada ayahnya yang sedang sakit di Florida. Sementara itu, di stasiun Dutch Boy, alarm darurat tiba-tiba berbunyi sebab sistem mendeteksi bahwa 200 satelit mengalami kerusakan secara bersamaan. Juga sebagian besar di antaranya sudah berada dalam kondisi kritis yang tak lama kemudian dampaknya mulai terasa di bumi sebab hujan es raksasa langsung menghantam Tokyo. Di sisi lain, hawa dingin yang ekstrim juga mulai menyerang Rio de Janeiro. Karena belum bisa mematikan seluruh sistem, Jack mengambil keputusan darurat dengan memerintahkan tim meluncurkan satelit untuk menghancurkan satelit yang telah diambil alih virus. Away she goes. Hingga mereka pun berhasil menonaktifkan satelit yang menyerang Rio sebelum seluruh kota hancur. Namun belum sempat mereka bernapas lega, alarm lain kembali berbunyi karena Geostorm akan dimulai 1,5 jam lagi. Sementara itu di bumi, Deco menghampiri Max, di mana dengan tatapan tajam, ia mengatakan bahwa dirinya tahu jika ayah Max sudah lama meninggal, yang artinya alasan Max datang ke Florida hanyalah sekadar kebohongan untuk menutupi rencana lainnya. Deco pun menuntut penjelasan, sehingga karena tak punya pilihan lain, Max akhirnya mengatakan semuanya dan menuduh Presiden Palma berada di balik Geostorm yang akan segera terjadi. Namun jawaban Deco justru membuat Max makin terkejut. Menurut Deco, mereka tak mungkin mengambil kill code dari Presiden karena mereka membutuhkan ke-10 sidik jari dan retina dari Presiden itu sendiri. Yang itu berarti mereka tidak memiliki pilihan selain membujuk Palma agar mau bekerja sama. Di saat yang bersamaan, situasi di Dutch Boy berubah menjadi mimpi buruk saat seluruh kru mendadak menerima notifikasi bahwa stasiun telah mengaktifkan prosedur penghancuran diri. Jack dan tim segera mencoba membatalkannya, namun seluruh akses mereka telah dikunci oleh sistem, di mana Jack langsung menyadari hanya satu orang yang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan hal seperti ini, yaitu Duncan. Jack pun lalu memerintahkan seluruh kru untuk segera melakukan evakuasi, sementara ia sendiri akan pergi ke tempat Duncan berada. Yang tanpa banyak cocote, Jack langsung menghajarnya hingga perkelahian sengit pun terjadi. Namun, Duncan ternyata menyembunyikan pistol di bawah mejanya, juga berhasil mengacungkannya ke arah Jack dan memaksanya mundur. Dalam keadaan terpojok, Duncan akhirnya mengaku bahwa ialah yang memasukkan virus ke dalam sistem Dutch Boy, sebab ia menerima bayaran besar dari pihak pemerintah yang korup. Bahkan dengan wajah tanpa penyesalan, Duncan mengaku bahwa ia ingin melihat dunia hancur sekadar untuk memuaskan egonya. Jack yang murka langsung menyerangnya lagi. Namun dalam kekacauan itu, sebuah tembakan tak sengaja mengenai jendela stasiun yang membuat tekanan udara langsung menyedot seluruh isi ruangan, di mana Jack berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke ruangan lain dan mengunci pintunya, sementara Duncan langsung tersedot keluar ke ruang angkasa dan tewas seketika. Sementara itu di Florida, Deco membawa Max ke sebuah ruangan khusus. Ia mengatakan bahwa Presiden Palma akan segera datang ke sana untuk berbicara langsung. Namun, semua itu hanyalah jebakan saja, sebab begitu Max membelakanginya, Deco langsung mendor ke arah Max.
Max yang berhasil melarikan diri segera menemui Sarah dan menceritakan bahwa dalang dibalik semua konspirasi ini bukanlah Presiden Palma, melainkan pelakunya adalah Deacon, di mana Max juga menyadari satu hal yang sangat mengerikan, bahwa Geostorm yang sedang menuju Florida bukan hanya menghancurkan kota itu, melainkan bencana tersebut juga akan menewaskan seluruh calon pemimpin negara yang sedang berkumpul di konvensi nasional, yang dengan begitu Deacon bisa menyingkirkan semua lawan politiknya dalam satu waktu. Juga Max kemudian menyadari bahwa sejak awal Deacon sengaja menunjuk dirinya sebagai kepala proyek Dutch Boy dan memanggil Jake kembali ke stasiun agar pertengkaran antara dua bersaudara itu membuat mereka tidak pernah menemukan kebenaran. Kini hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya, yaitu mereka harus membawa presiden keluar hidup-hidup agar kill code dapat digunakan, sehingga Sarah menjalankan rencananya yang sangat nekat. Ia melepaskan beberapa tembakan ke udara sambil berteriak bahwa ada penjedor yang mengincar presiden, di mana seluruh petugas keamanan pun langsung menjalankan prosedur darurat. Lalu Sarah bersama seorang pegawai lain membawa Presiden Palma menjauh dari kerumunan. Namun ketika mereka tiba di lorong sepi, Sarah tiba-tiba memukul pengawal tersebut hingga pingsan, dan ia kemudian memaksa Presiden untuk ikut bersamanya. Self-driving cab. Need to check the remote. Di saat yang sama, Geostorm akhirnya mulai menghantam seluruh dunia, di mana tornado raksasa menyapu Mumbai, gelombang panas ekstrim melanda Moskow, dan mega tsunami menghantam Dubai. Juga badai petir raksasa mulai menghancurkan Florida. Max dan Sarah berhasil membawa presiden keluar hanya beberapa detik sebelum stadion tempat konvensi berlangsung runtuh akibat sambaran petir dan ledakan dahsyat. Di dalam mobil, Max akhirnya menjelaskan seluruh konspirasi kepada Palma, sementara Sarah mengemudi secepat mungkin sambil menghindari sambaran petir, jalan yang hancur, dan tembakan dari anak buah Deacon. Namun Deacon masih belum menyerah karena ia mengambil bazooka dari bagasi, menyerahkannya pada seorang pengawal, lalu menyuruhnya untuk menembakkan bazooka tersebut ke arah mobil yang membawa presiden. Fire! Deacon tersenyum puas karena yakin presiden telah tewas. Namun beberapa detik kemudian, Sarah tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menodongkan pistol ke arah Deacon. Yang tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan langsung memborgol Deacon. Namun meski telah tertangkap, Deacon tetap membela tindakannya dan mengaku semua itu dilakukan demi menyingkirkan musuh-musuh negaranya. Dan menurutnya, tindakannya bukanlah pembebadan massal, sebab baginya ilmu pengetahuan hanya alat untuk bermain menjadi Tuhan. Bahkan, ia menyindir Jack dengan mengatakan bahwa pencipta Dutch Boy pasti akan memahami pemikirannya. Mendengar ucapan itu membuat Max kehilangan kesabaran, sehingga tanpa berpikir panjang, ia langsung. Sementara itu, media di seluruh dunia mulai memberitakan bencana alam yang terjadi secara bersamaan, dan yang membuat masyarakat semakin panik adalah Dutch Boy sama sekali tak memberikan respon untuk meredakan situasi. Di Florida, Hannah menyaksikan semua berita itu melalui televisi, dan ia hanya bisa berharap ayahnya masih hidup di atas sana. Di luar angkasa, satu persatu pesawat evakuasi mulai meninggalkan stasiun Dutch Boy. Namun, Jake memilih tetap tinggal karena ia tahu proses ribut harus dilakukan secara manual, dan jika semua orang pergi, tak akan ada yang bisa menghentikan Geostorm. Komandan Fassbinder awalnya menolak meninggalkan Jake karena ia ingin tetap membantu sampai akhir. Namun Jake memaksanya ikut dievakuasi untuk memastikan tak ada orang lain yang mempertaruhkan nyawa. Di bumi, Presiden Palma segera dibawa menuju Space Center, dan sampainya di sana, ia langsung menggunakan sidik jari serta pemindaian retina untuk mengaktifkan kill code. Sayangnya, perintah penghancuran diri stasiun tetap tak bisa dibatalkan, yang artinya meskipun sistem berhasil dimatikan, Dutch Boy tetap akan meledak hancur berkeping-keping. Jake dan Max pun akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Melalui panggilan video terakhir, kedua kakak beradik itu akhirnya berdamai setelah bertahun-tahun saling membenci. Max pun berjanji akan menjaga Hannah seperti anaknya sendiri jika Jake tidak berhasil kembali. Sementara itu, ledakan demi ledakan terus menghancurkan stasiun Dutch Boy.
Jake berlari mengenakan pakaian antariksa dan berusaha mencapai ruang kendali utama. Namun ketika tiba di depan pintu, kode aksesnya sudah tak berlaku karena semua jalur masuk telah terkunci oleh sistem. Dan di saat itulah seseorang memanggil namanya yang ternyata Fassbinder tidak pernah benar-benar pergi. Lalu diam-diam tetap bertahan hidup di stasiun karena ia mengetahui jalur alternatif menuju ruang kendali. Mereka pun bersama-sama berlari melewati lorong-lorong yang mulai runtuh hingga akhirnya berhasil mencapai komputer utama di mana Fassbinder segera menjalankan proses pembersihan virus. Sementara pada saat yang sama, Jake mematikan seluruh jaringan satelit hingga beberapa saat kemudian virus pun akhirnya berhasil dihapus dan Dutch Boy kembali berada di bawah kendali mereka sehingga satelit-satelit berhenti memicu cuaca ekstrim dan Geostrom pun berhasil dihentikan. Ruangan tempat mereka berada mendadak meledak, membuat Jake dan Fassbinder terlempar keluar angkasa. Sambil melayang tanpa daya, Jake hanya bisa menyaksikan stasiun yang ia bangun selama bertahun-tahun kini hancur berkeping-keping. Namun saat harapan hampir hilang, Jake melihat sebuah satelit yang masih utuh tidak jauh dari posisi mereka, membuat mereka berdua pun pergi bergerak ke arahnya. Hingga dengan susah payah, keduanya berhasil masuk ke dalam satelit tersebut. Namun masalah baru muncul karena setelah Dutch Boy benar-benar hancur, NASA kehilangan seluruh kendali komunikasi di mana mereka tak lagi bisa mengendalikan satelit tempat Jake dan Fassbinder berada, yang membuat semua orang di bumi mengira keduanya telah meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, sebuah titik cahaya mendadak muncul di layar pusat kendali, di mana lampu itu berkedip, membentuk pola SOS yang menandakan bahwa satelit tersebut masih selamat karena terdorong menjauh oleh ledakan. Jake dan Fassbinder pun juga dikonfirmasi masih hidup, sehingga salah satu pesawat evakuasi segera dikirim untuk menjemput mereka. Beberapa jam kemudian, seluruh kru akhirnya kembali ke bumi dengan selamat, di mana Max langsung menghampiri Jake. Lalu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bermusuhan, keduanya pun saling berpelukan erat. 6 bulan kemudian, Jake, Max, dan Hannah pergi memancing bersama. Namun lucunya, mereka bertiga justru merasa kegiatan itu sangat membosankan, di mana saat itulah mereka akhirnya memahami alasan mengapa ayah mereka dulu tak pernah benar-benar mengajak mereka memancing. Maintain satellites while we rebuild the space station. One planet, one people.